Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya pulang ke Pekanbaru menyampaikan tausiah setiap Sabtu subuh di Masjid Akramun Nas. Setelah itu ada tanya jawab. Lalu kemudian kira-kira sekitar 2014 mulai ada serangan-serangan. Akhirnya kelabakan mencari jawaban di www.google.com. Ketika mencari, ketemu video Kiai Haji Idrus Romli. Kemudian dapat PDF, saya print, saya baca-baca bagaimana cara menghadapi serangan-serangan ini. Lalu kemudian saya bicara ke beberapa jamaah, bisa enggak kita cari Kiai Idrus Romli supaya kita bawa ke Pekanbaru? Entah gimana ceritanya, saya pun sampai ke Jakarta, bertemu dengan beberapa murid jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Saya diberi buku 50 sifat tentang akidah, kemudian diberi buku cerdas dialog. Kemudian pula suatu hari saya sampai ke pondok Kiai Haji Idrus Romli di Sidogiri, tempat beliau belajar, bertemu dengan guru beliau, tapi beliau saat itu sedang di Jawa Tengah. Sampai akhirnya suatu hari di airport Cengkareng Soekarno-Hatta bertemu, tapi kami tak bisa berdialog, bercerita karena di restoran, di rumah makan. Lalu kemudian sampailah hari ini tahun 2020, penantian panjang bertemu dengan guru, tokoh idola, orang yang selalu dinantikan, singa aswaja, Kiai Haji Idrus Romli, hafizahullah wa saddada khutah, nafa'allahu bi waziri ulumihi wa bi matta'anallahu bi tuli umrihi. Semoga Kiai Haji Idrus Romli diberikan kesehatan zahir dan batin, panjang umur, berkah ilmunya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kiai Haji Idrus Romli, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Begitu dulu tuan-tuan guru kita mengajarkan, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i. Tapi sekarang ternyata digugat, fikihnya Syafi'i kok akidahnya lompat ke Asy'ari, fikihnya yang mesti Syafi'i juga. Gimana tuh Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nervous. Sehat Kiai? Ya, alhamdulillah. Gimana kita menghadapi orang yang menggugat kita, akidahnya kok Asy'ari, mestinya akidahnya ya Syafi'i juga, gitu. Gimana Kiai? Dalam masalah ini, Imam Asy'ari itu tidak membuat akidah untuk menyaingi Imam Syafi'i, sama sekali tidak. Juga tidak membuat akidah yang berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kata para ulama, seperti disebutkan oleh Syed Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu tidak memunculkan pendapat baru, tidak membuat mazhab baru di dalam akidah. Beliau ini semata-mata muqarrir, menetapkan, menguraikan, menjelaskan, membangun metodologi cara menjelaskan dan membela akidah-akidah yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, disebarkan oleh para sahabat dan diuraikan oleh ulama salaf. Itu Imam Asy'ari. Jadi ya, kalau kita ini ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya ya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Mengapa? Imam Syafi'i ini memang fokus menjelaskan fikih. Karenanya beliau punya kitab Ar-Risalah Usul Fikih, spesialisasi. Jadi metodologi di dalam ijtihad fikhi itu Ar-Risalah. Imam Asy'ari membangun metodologi di dalam ilmu akidah. Dan setelah Imam Asy'ari ini muncul, apa yang terjadi? Mayoritas ulama dari pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, kemudian sebagian dari Hanafi, sebagian Hambali ikut Asy'ari.
Yang ikut Imam Asy'ari ini bukan hanya pengikut mazhab Syafi'i, tapi para ulama yang fikihnya ikut Maliki. Kalau ulama Malikiyah ini hampir 100%. 100% ulama Malikiyah itu Asy'ariyah. Ulama Syafi'iyah itu mayoritas. Ada sebagian yang terpapar tajsim itu ada. Dari Syafi'iyah. Sebagian yang terpengaruh tajsim itu ada, tapi mayoritas Syafi'iyah. Loh, guru-guru kita ikut Imam Asy'ari, kok kita disuruh ikut Imam Syafi'i? Lah, Imam Syafi'i nggak punya kitab akidah, nggak punya. Dan akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Maliki, akidahnya imam-imam yang lain itu sudah dipaparkan oleh dua imam, Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya sudah, selesai. Ini saya kira simple ini, tidak perlu repot-repot masih meneliti lagi. Sebetulnya Kiai, akidah Imam Syafi'i dalam masalah sifat khabariyah itu bagaimana? Tafwid atau ta'wil atau? Yang jelas di kalangan ulama salaf ya, di dalam muamalah berinteraksi dengan nusus itu ada yang takwil, ya, ada yang tafwid. Jadi takwil itu bukan buatan Asy'ari. Loh, takwil itu yang jelas bukan dari Asy'ari, tapi itu berlaku sejak masa sahabat. Sebagian sahabat itu sudah melakukan takwil. Kemudian setelah generasi sahabat itu habis, ulama tabi'in, murid-muridnya Ibnu Abbas, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, itu semakin ramai yang takwil. Ke belakang tambah banyak yang takwil. Loh, Imam Syafi'i itu bukan hal zahir. Gak mungkin beliau tidak takwil. Jadi karena beliau bukan zahiriyah. Kalau diringkaskan, salaf, generasi salaf itu berapa, Kiai? Takwil, tafwid. Kalau generasi salaf yang soleh, di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat, itu ada dua pendekatan. Pertama, tafwid. Ya, itu bukan berarti yang takwil tidak ada, karena takwil juga diriwayatkan dari ulama salaf. Yang kedua, takwil. Dan hampir semua ayat-ayat mutasyabihat yang ada ulama salaf yang melakukan takwil. Ada. Dan saya kira Imam Syafi'i gak mungkin anti takwil. Loh, beliau ini coba di fikih-fikihnya kan ditakwil terus. Ketika berijtihad fikih, beliau misalnya ya seperti ini hadis yang dipakai oleh mazhab Hambali, dipakai oleh mazhab Hambali dan diikuti oleh orang-orang Wahabi atau Salafi di Indonesia. Orang yang meninggalkan sholat kan kufur. Jadi bainal kufri wa baina, antara kufurnya dengan iman itu adalah meninggalkan sholat. Imam Syafi'i takwil bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, kecuali kalau meninggalkan sholat itu karena ingkar pada kewajiban sholat, baru kafir. Itu ditakwil hadis-hadis. Imam Syafi'i ini banyak melakukan takwil. Seandainya beliau tidak melakukan takwil, tidak lahir fikih beliau. Hanya beliau memang tidak punya kajian khusus, karangan khusus di dalam masalah akidah. Sekarang diambil pendapat Imam Syafi'i dari referensi lain, lalu kemudian dibenturkan dengan mazhab yang kita yakini, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, kamu ketika berakidah mestinya ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari sendiri dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu mengatakan Allahu fi samaihi ala arsyihi. Kenapa kamu mentakwilkan? Tapi Ustaz Abdul Somad mengatakan takwil. Orang yang mentakwil itu kafir, jangan ikut Abdul Somad, ikutnya ke Imam Syafi'i. Orang Syafi'i ngomong Allah fi samaihi ala arsyihi. Jadi masyarakat yang tidak punya pegangan, gimana kita menjelaskan itu, Kiai? Yang seperti ini, kalau ada nas-nas seperti ini dari ulama salaf, misalnya Imam Syafi'i, yang pertama kita kaji itu dari segi riwayat, itu sahih apa tidak kepada beliau, nisbatnya. Kemudian seandainya sahih, kira-kira rawinya ini meriwayatkan bil lafzi atau bil makna.
Kalau ini misalnya riwayatnya ahad, ini kan problem lagi kalau riwayatnya ahad. Ya, fil aqidah. Karena di dalam akidah ini kan harus mutawatir. Ya. Kemudian kalau misalnya itu sanadnya sudah sahih, sudah begini, kalau pernyataan ulama salaf itu bertentangan dengan keyakinan yang qat'i, maka ditakwil. Bisa jadi seandainya itu sahih ala arsyihi, yang dimaksud ala arsyihi itu bisa jadi artinya ulu wa mulkin wa sultan. Makanah. Jadi itu artinya bahwa Allah itu artinya ada di atas arasy, di atas dalam arti menguasai dan mengatur. Sama dengan misalnya gubernur atasannya bupati. Itu kan belum tentu ada. Kalau duduk kan di atas kepalanya kan bukan. Berkuasa. Artinya berkuasa. Sama dengan itu. Gimana kalau orang memaksakan makna istiwa itu al-julus wal istiqrar? Ya. Kalau itu dipaksakan al-julus wal istiqrar, ya tidak benar. Kalau dipaksa-paksakan, tidak benar. Saya mendengar sendiri khutbah Jumat di airport. Jadi judul khutbahnya Allah fis sama alal ars. Padahal kita kan dulu diajarkan adab dakwah, khutbah itu umum, nggak boleh khilafiyah. Ini kan khutbah itu mengajak orang bertakwa, bukan ngajak orang bertengkar. Jadi kita gimana mendebat? Kita diajarkan musalsalat bil awaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamuhum fil ardi yarhamukum man fis sama. Tapi sekarang di beberapa kajian pertama adalah ainallah. Allah fis sama alal ars. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas aras ini gimana sikap ahlu sunnah? Nah, jadi begini, orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas aras, ini oleh ahlu sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawi. Karena ada di punya arah begitu. Nah, orang yang seperti ini menurut ulama ahlus sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Enggak sampai kafir. Jadi tidak sampai kafir. Tidak sampai. Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum. Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa. Karena masih tidak kafir. Seandainya kayak tadi bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya qadha. Gitu. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Lah, ini problem lagi. Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Mereka pas melalui sifat itu mereka diam aja. Karena begini jadi para sahabat ini memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hakikat, ada majas, ada isti'arah dan lain sebagainya. Lah para sahabat itu karena memang mereka ini orang Arab yang masih asli masih kental karakter bahasanya. Itu ya tidak ada persoalan. Bukan masalah. Bukan masalah. Berarti yang mempermasalahkan itu sekarang berarti bid'ah. Nah, jelas bid'ah itu. Karena pada masa sahabat gak ada itu. Kajian pertama Allah di atas aras. Lah itu namanya kajian bid'ah itu. Bukan ahlu sunnah. Bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah palsu. Palsu, sangat palsu itu. Gimana ceritanya ada sebagian Syafi'iyah terpapar tajsim? Sebagian Syafi'iyah yang terpapar tajsim itu ya mungkin karena lingkungan. Dia sempat berguru kepada sebagian orang Mujassimah. Jadi begitu. Abad keberapa tajsim ini populer sehingga
Tajsim ini populer akhir generasi salaf. Dari generasi salaf, bahkan tajsim ini pertama kali justru orang Syiah. Syiah tajsim. Ya, orang-orang Syiah yang awal dulu rata-rata tajsim. Kemudian pada abad keempat, setelah Syiah ini gabung dengan Mu'tazilah, ini terjadi perubahan. Malah tajsim ini banyak banyak berpindah ke sebagian Hanabilah. Orang-orang Hanabilah. Ungkapan Ibnul Jauzi, la yuzkaru Hanabilah, tidak disebut Hanabilah illa mujassim. Kalau udah disebut Hanabilah pasti tajsim. Sampai begitu, guys. Jadi memang sebagian ulama itu memberikan gambaran penelitian. Kalau Syafi'iyah itu hampir semuanya Asy'ariyah. Malikiyah semuanya Asy'ariyah. Kalau Hanafiyah jadi dua. Yang 2/3 Maturidiyah, yang 1/3 Asy'ariyah. Kalau Hanabilah ini ada sebagian kecil itu Asy'ariyah. Termasuk kelompoknya Ibnul Jauzi, kemudian kelompoknya At-Tamimi, kemudian Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Baghdadi. Ini yang Asy'ariyah. Ada sebagian kecil juga ahli tafwid. Mufawwidah. Kemudian yang sebagian besar awal-awal Mujassimah. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah, ketika yang menjadi penguasa di Syria, di Syam, itu Sultan Az-Zahir Baibars Al-Bindigdari. Beliau ini berhasil karena beliau ini mengangkat Qadhil Qudat dari Madzhabul Arba'ah. Setelah Madzhabul Arba'ah ini sering diskusi, maka faksi Mujassimah di kalangan Hanabilah ini hampir habis. Cuma kemudian setelah itu dihidupkan lagi oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menghidupkan tajsim. Menghidupkan lagi. Iya. Ibnu Taimiyah mujassimah. Kata para ulama begitu. Yang mengembalikan tajsim di Hanabilah itu Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelumnya sudah hampir habis. Tapi orang selalu berlindung mengatakan Ibnu Taimiyah tidak mujassimah, tapi dia isbat sifat, bahwa ada sifat yadun, ada sifat sak, ada sifat istiwa. Gimana tuh, Kiai? Jadi masalah ayat mutasyabihat itu tadi kan kita bicarakan. Ulama salaf sebagian besar tafwid, sebagian takwil. Kalau khalaf mayoritas takwil. Nah, kemudian ada mujassimah yang mengartikan ayat mutasyabihat secara zahir. Mereka ini untuk menghindari stigma tajsim, tashbih, mereka bilang itsbat. Ngeles. Nah, kita ini yang takwil dan tafwid ini kata mereka dianggap ta'til. Artinya ya menghilangkan, mengosongkan. Ya, padahal mereka ini hanya permainan kata-kata. Nah, kalau itu itsbat ini diterapkan, ini bahaya sekali. Jadi isbat itu nggak ada. Kalau dari ulama salaf nggak ada. Karena kalau diterapkan ini bahaya. Misalnya ya, iyad. Iyad itu kan artinya tangan. Artinya tangan. Kalau iyad yang diidhofahkan kepada lafaz Allah itu diartikan tangan. Di dalam Al-Quran ada yang berbentuk mufrad, tunggal, yadullah fawqa aydihim. Ada yang berbentuk musanna, bal yadahu mabsutatan, ada itu diantaranya. Ada yang jamak, biaidin. Nah, ini perlu ditanya, kira-kira iyad kalau diartikan tangan Allah itu apa satu, apa dua, apa banyak? Ada yang ceramah, guys, tangan Allah itu dua-duanya sebelah kanan. Lah, kalau dibilang dua-duanya sebelah kanan, kan nggak mungkin, masa Tuhan sejelek itu? Allah punya tangan, tapi tangan Allah nggak sama dengan tangan kita. Bila takif, wala tasbih, wala, itu gimana, guys? Ngeles juga? Itu ngeles juga. Sama dengan begini, kamu ini seperti anjing. Tapi gak sama dengan anjing yang ada. Kamu anjing manis misalnya. Ini kira-kira pujian atau bagaimana ini? Ada videonya, guys. Videonya gini. Kalau ada orang mengatakan tangan Allah itu, kata dia gini, sama nggak tangan saya dengan tangan monyet? Kan beda.
Terus jamaahnya ngangguk iya. Terus saya pas nonton itu, loh, tangan ustadz yang ngomong dengan tangan monyet sama-sama jisim. Ya sama. Sama memang, yang membedakan tuh sifatnya. Iya. Sama-sama jisim. Tangannya orang, tangannya kambing itu sama. Yang membedakan sifatnya. Sekarang ya, kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu diseret-seret mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri isbat. Karena dalam kitab Al-Ibanah, lah wong dia nyebut yadun kok katanya. Ya, ini orang Wahabi itu membingungkan. Kadang mereka, kenapa kok ikut Asy'ari? Iya. Lalu setelah itu, loh, Asy'ari seperti saya. Ini kan repot mereka ini. Karena kita ngomong sama orang bingung, jadi kalau orang nggak kuat, jadi dia ikut bingung. Nah, ikut bingung juga. Jadi seperti itu. Tuduhan Ibanah itu isbat gimana, Gay? Di dalam Al-Ibanah dan sebagian ulama mutaqaddimin Asy'ariyah, ya, ayat lafat-lafat mutasyabih seperti iyad, seperti ain, itu ditafwid. Tafwidnya macam-macam. Ada yang mengatakan Allah memang punya sifat iyad, tapi bukan dalam arti jarihah, bukan arti anggota tangan, anggota badan, organ tubuh, bukan. Tetapi itu sifat bagi Allah. Yang tahu cuma Allah. Sama dengan ain. Ain ini kalau secara literal artinya kan mata. Ya. Sebagian ulama mutaqaddimin Asy'ariyah yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad maupun Asma' was Sifat, itu ada yang mengartikan itu ain sifatan. Sifat bagi Allah, bukan sebagai jarihah, anggota badan. Terus masuknya kemana tuh? Ta'wil, tafwid? Itu tafwid. Masuk ke tafwid. Bukan isbat. Bukan isbat. Kita ini sebenarnya isbat juga, tetapi cara isbatnya isbat yang cerdas. Yang tadi isbat dungu. Nah, itu ya. Gimana beda isbat cerdas dengan isbat dungu? Nah, isbat yang cerdas ini artinya mengkompromikan Ya. antara satu nas dengan nas yang lain. Mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat. Nah, ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat dalam pengertiannya dikembalikan kepada yang muhkamat. Seperti yang menjadi tuntunan di dalam Al-Quran. Memang harus seperti itu. Dan ayat yang muhkamat itu, kata para ulama, adalah ayat laisa kamitslihi syai' dan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang muhkamat. Mengapa itu muhkamat? Ini cerita. Saya pernah didatangi orang Wahabi. Ya. Dia ngakunya begini pada saya, Kiai. Wahabi atau Salafi? Ngakunya sih Salafi. Ya. Kalau menurut kita Wahabi lah. Karena yang paling sesuai memang Wahabi. Bukan Salafi. Bukan Salafi. Karena mazhab itu biasanya nisbat kepada pendirinya. Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Muhammad bin Abdul Wahab itu An-Najdi, bukan As-Salafi. Jadi Wahabi ini bisa disebut Salafi atau bisa disebut Najdi. Karena kalau Salafi nisbatan ila salaf. Ila salaf. Dan ini salaf yang mana? Salaf itu kan banyak. Iya. Salaf juga banyak mazhab. Banyak perbedaan di kalangan salaf. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak mau. Lalu kata Wahabi ini, Ya. Kiai, saya ini mazhabnya Asy'ari. Oh gitu, ya baguslah. Cuma menurut saya Allah itu bersemayam di atas arsy, kata. Loh, kamu Asy'ari yang mana? Kita ini Asy'ari, tidak seperti itu. Kamu ini Asy'ari yang macam apa ya? Barulah. Iya, neo Asy'ari. Neo Asy'ari. Nah, karena menurut saya Kiai, Mungkin pengaruh neo normal juga. mungkin kira-kira itu. Saya bilang pada dia, apa alasan kamu begitu? Ya karena menurut saya Kiai, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu muhkamat. Bukan mutasyabihat. Alasannya muhkamat apa? Iya. Karena disebut 6 kali di dalam Al-Qur'an. Istawa itu 6 kali. Kamu. Apa dalilnya? Kalau disebut berkali-kali berarti muhkamat. Diam dia. Kalau menurut kami Asy'ariyah, yang muhkamat ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu apa dalilnya, Ki? Minta berapa dalilnya? Ini dikatakan muhkamat oleh para ulama karena sababul wurudnya, hadis turunnya, sababun nuzul ya, sabab nuzul turunnya surat Al-Ikhlas ini ketika Rasulullah mendapat pertanyaan dari orang musyrik.
Dan dari orang Yahudi, sif lana rabbak, terangkan sifat Tuhan kamu pada kami. Diminta menerangkan sifat Tuhan. Nah, ketika ada pertanyaan tentang sifat Tuhan, ternyata yang turun surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas ini merupakan sifat Tuhan, maka di dalam hadis-hadis seperti hadis Bukhari dan kitab-kitab yang lain dikatakan surat Al-Ikhlas ini sifatur Rahman. Itu hadisnya sahih. Karena sifatur Rahman, orang yang membaca surat Al-Ikhlas ibaratnya membaca sepertiga Al-Quran. Ini keutamaannya. Dan ini gak ada di dalam keutamaan membaca Ar-Rahman alal arsyis istawa. Karenanya kata para ulama, setiap kesimpulan ayat Al-Quran tentang ketuhanan apabila bertentangan dengan surat Al-Ikhlas, maka harus dihindari. Mengapa? Karena itu mutasyabihat, harus merujuk kepada yang muhkamat. Ada seorang guru hafal Quran datang menemui saya, minta maaf karena sampai 2016 dia mengatakan saya kafir karena saya mengatakan Ar-Rahman al-Ashistawa itu adalah al-istila, Allah berkuasa. Sedangkan kata guru saya, kata dia sebelum dia tobat, ini tobat dari Wahabi, kata dia, kata guru saya, Tuhan itu di atas aras, maka siapa yang mentakwil itu kafir. Ustadz Somad itu gimana? Ustadz Somad itu kafir. Jadi sampai 2016 Ustadz masih kafir. Baru akhir-akhir inilah Ustadz Islam. Dan minta maaf ke saya. Saya pikir begitu berbahaya. Tadi Kiai menjelaskan itu begitu simpelnya, sederhana. Tapi bagi masyarakat, berapa banyak Ustadz dan Kiai dikafirkan hanya karena mentakwil. Mereka harga mati bahwa Tuhan di atas aras. Siapa yang tidak menyebut itu kafir. Man lam yukafir Fahuwa kafir. Bagaimana bahayanya ini kepada umat kita? Ya jelas bahaya. Karena mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang muslim itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka yang mengkafirkan kita. Saya tadi berharap Kiai mengkafirkan, jadi saya dapat legitimasi begitu. Masalah ini di kalangan Asy'ariyah terjadi khilaf. Sebagian ulama mutaqaddimin seperti Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Kata beliau, ahli bid'ah yang mengkafirkan kita berarti kafir. Kata beliau. Wahabi kalau mengkafirkan kita berarti kafir. Karena di dalam hadis, man qala li akhihil muslim ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Cuma kata Imam Nawawi dalam Raudhah, juga dalam Raudhatut Talibin, pendapat yang muktamad tidak kafir. Mengapa? Karena mereka ini ada syubhat. Mengkafirkan ini karena ada syubhat di dalam pikirannya. Apa kira-kira yang memotivasi mereka untuk tajsim? Yang memotivasi mereka ya kurang belajar. Nggak mau belajar. Tapi doktor. Ya dia dokter bidang apa Ustadz? Akidah di Madinah Al-Munawwarah. Lah terus akidahnya akidah apa dokternya? Masya Allah. Jazakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, sangat menarik. Tapi di awal Kiai Idrus Romli mengatakan Ustadz Somad hanya punya waktu 30 menit. Dan saya dari tadi melihat dia bicara dengan beliau 30 menit seperti 3 menit. Begitu cepat. Saya yakin jamaah pasti tidak mau berhenti. Kiai, apa yang mesti dilakukan seorang ustadz ulama untuk meluruskan akidah umat? Saya kira memang pada zaman sekarang ini para asatid, para ulama, para kiai, para habaib itu memang harus gigih menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga meluruskan syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk tadi yang berkeyakinan Tuhan bersemayam di arasy, lalu pukul 3 pagi turun ke langit pertama. Nah biasanya
semua akidah yang menyimpang itu tidak rasional. Karena kalau salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah. Ya, kalau waktu Indonesia dibagi 3. Itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Nah, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Itu kan problem. Nanti mereka ditanya, ngapain turun? Mungkin mereka bilang, loh, Tuhan itu turun untuk mendengar doa kamu, makanya bangun sholat tahajud. Lalu kita tanya, apa kalau tidak turun nggak dengar? Mereka bingung lagi. Karena kalau jawab Tuhan nggak dengar, kufur mereka, kafir. Kalau jawab sebenarnya dengar walaupun nggak turun, bisa ditanya lagi, loh kalau dengar dari aras ngapain turun? Tapi biasanya kalau terdesak, jawabannya bila takyif wala taksir. Oh, itu kan cara ngeles terakhir itu. Cara Kalau dialaskan Tuhan itu di atas dengan Isra Mi'raj gimana, Kiai? Itu buktinya Nabi Muhammad naik ke atas jemput sholat bolak-balik. Berarti Tuhan di atas. itu tempatnya Nabi ketika bermukalamah dengan Allah. Di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj tidak ada keterangan bahwa itu tempatnya Allah. Tapi tempat ketika Rasulullah mukalamah dan melihat Allah. Keterangannya seperti itu. Bukan tempat Allah. Tidak ada keterangan di dalam hadis itu tempatnya Allah, gak ada. Karena yang Isra Mi'raj, yang membaca hadis-hadis Mi'raj kan kita kan. Mereka ini gak mau sebenarnya peringatan Isra Mi'raj. Lalu dipakai dalil, ya salah dong. Berarti dengar ceramah kita waktu Isra Mi'raj. Lah ya itu, Bid'ah juga itu. Dialaskan lagi doa, Kiai. Buktinya kalau doa itu nunjuk Allah di atas. Kalau Allah di bawah pasti doanya gini. Kata para ulama, atas itu qiblatud doa, sama dengan Ka'bah itu qiblatus shalah. Kalau tanah itu qiblatus sujud. Gak ada orang sujud itu ke atas, gak ada, ya pasti ke tanah. Makanya di dalam Al-Quran itu fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Kalau ini tidak ditakwil, ini bahaya, karena berarti Allah ada di bawahnya karpet ini. Berarti Wahabi ini kalau mau pakai otak sedikit aja ya. Sebenarnya kalau dipakai sedikit itu lumayan, hasilnya bagus. Nah, mereka emang nggak dipakai, jadi masih orisinil. Jadi Kiai, bagaimana umat ini yang sedang perlu persatuan dalam bidang ekonomi, kita diserang babak belur dalam bidang politik, bagaimana komunis bangkit, tapi di dalam kita sedang dihancurkan barisan. Apa kira-kira mungkin nggak ini gerakan ini disusupkan untuk memecah umat Islam dari dalam? Itu jelas itu, bahwa memang kelompok-kelompok radikal itu memang disusupkan Untuk memecah kita dari dalam. iya, dan memang yang mendapat himayah, perlindungan dari Protek, ya. mendapat protek dari barat, kemudian juga dana tamwil, itu kan kelompok-kelompok radikal. Besar duitnya, Kiai. Ya gak tahu lah, kayaknya iya. Dulu saya kan nonton video Kiai itu yang katanya ada $2.000. Saya waktu itu 1.500. 1.500. Udah turun atau memang? Gak tahu, kalau itu yang cerita ke saya itu mantan Ustadz Wahabi. Tobat. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustadz, Iya. Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. Lo kok tahu? Saya mantan, katanya. Berarti kalau dibuatkan persatuannya bagus juga ya, Kiai. Persatuan Mantan mantan Wahabi. Tobat. Wahabi, saya kira bagus itu. Mungkin Ustadz bisa koordinasi nanti. Termasuk yang tadi yang minta maaf ke saya baru Islam 2016. Sebelum itu saya kafir, dikafirkan. Kalau berani mengkafirkan ustadz, maka tidak heran kita begitu di masjid menyalahkan apa segala macam. Atau akar radikal itu dari sini. Memang akar radikal dari situ Ustadz. Kan mereka memang kelompok radikal, kelompok orang-orang yang mudah mengkafirkan. Kata Imam Ghazali, itu latar belakangnya kurang pendidikan, kurang belajar.
Tapi masyarakat mudah sekali terikut Kiai karena hafal Quran dari pintu bahasa Arab, kemudian gimana menyadarkan umat? Kalau masalah hafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu bukan cuma orang Islam, hatta orang orientalis yang hafal tuh banyak. Kalau cuma hafal Al-Quran, orang orientalis kan yang hafal Quran kan banyak, Ustaz. Kemudian pakai nama-nama pesan SMP Ibnu Katsir, pesantren Imam Syafi'i, SDIT Imam Nawawi. Itu gimana hukumnya? Pakai Syafi'i tapi nggak kunut subuh. Lah itu namanya tipu-tipu, menipu namanya. Saya pernah ketemu Ustaz ya di daerah kami, bikin lembaga Imam Syafi'i, tapi yang diajarkan Wahabi. Saya tanya sama dia, kenapa pakai nama Imam Syafi'i? Kita ini kagum Kiai sama beliau katanya. Nah tapi Imam Syafi'i ini jadi merek, sudah jadi nama mazhab. Kamu menipu. Kamu ini sama dengan jualan sate. Ada orang jualan sate babi, tapi ditulis sate kambing. Begitu ditanya, loh ini kok ditulis sate kambing? Kan yang dijual babi. Kita ini kagum sama kambing. Mereka ini kayak begitulah. Saya kira seperti itu. Kenapa tidak Taimi? Kenapa Wahabi? Ya karena Wahabi ini lebih radikal daripada Taimi. Iya. Dan Taimi ini kan setelah meninggal memang pemikirannya kan mati. Dihidupkan lagi oleh pendiri Wahabi ini. Dan nama ini juga dipakai oleh mereka kok. Ulama-ulama Wahabi di dalam kitab-kitabnya menyebut bahwa Wahabi ini merupakan anugerah dari Allah. Untuk membersihkan. Anugerah dan hadiah yang luhur. Cuma sekarang pengikutnya malu dengan nama Wahabi. Akhirnya pakai Salafi. Padahal gurunya bangga dengan nama Wahabi. Jadi muridnya ini apa? Ukuk ya? Apa ukuk itu? Durhaka pada gurunya itu. Gak mau sama nama kebanggaan gurunya. Sama gurunya saja durhaka. Masya Allah, tabarakallah. Dalam perjalanan dakwah Kiai pernah nggak menghadapi yang paling radikal sampai ingin membunuh karena menganggap kafir, dengan yang paling lembut, yang baik, yang sopan, yang Wahabi garis lurus misalnya? Nggak pernah. Kalau sampai mau membunuh mau apa, karena ini kebanyakan mereka sebelum acara sudah lari duluan, sudah batal. Saya dialog di forum terbuka dengan Wahabi itu tahun 2008 satu kali, 2009 dua kali. Baru kemudian ya 2009 dua kali. Habis itu di Denpasar 15 masjid tuh lari-lari semua, nggak ketemu. Cuma 2 masjid datang orangnya. Lalu 2013 di Manado, malah gak ada di rumahnya, sama panitia dicari ke rumahnya gak ada semua ustadz-ustadznya itu. Lari. Katanya acara di luar kota. Di Aceh juga begitu. Langsung gak ada pada hari acara. Tapi pas ditanya murid-muridnya, kenapa nggak mau debat dengan Kiai Idrus Romli? Nggak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Bilang pada muridnya begitu. Tapi kalau pada panitia sebagian nggak begitu. Alasannya seperti yang di Aceh. Yang di Aceh sama di Bogor. Kita ini mau debat sama orang Ahlus Sunnah, asalkan bukan Ki Idrus. Yang lain saja katanya. Alasannya Ki Idrus tuh suka ngeyel. Ngeyel. Iya. Kalau sama yang baik, yang lurus ada. Kalau yang lurus itu Wahabi tuh gak ada yang lurus, memang apa ya? Ya bengkok-bengkok lah. Wong itu memang jalan terjal, jalan bengkok memang. Jadi kalau bisa duduk satu majelis dengan Kiai Idrus itu berarti apa? Taqiyah. Ya agak membicarakan masalah itu, membicarakan yang lain-lain. Sampai kapan kita selesai dengan Wahabi? Mungkin sebentar lagi selesai. Sebabnya? Kan sudah gaduh di Saudi. Oh,
ya dana. Ya dana ini sudah. Ya mudah-mudahanlah segera bertaubat. Mudah-mudahan taubatnya diterima Allah. Amin Allah. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kiai Haji Idrus Ramli, singa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita banyak mendapatkan pencerahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap menerima bully dari haters. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Terima kasih Kiai. Jazakumullah khairan. Sama-sama ya. Jamaah jangan pernah berhenti untuk belajar. Saksikan terus, baca buku Kiai Idrus Ramli. Saya sampai hari ini tetap banyak istifadah dari buku beliau, dari ceramah beliau. Jazakumullah khairan. Ahsanallahu ilaikum. Kasarallahu amsalakum. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita mohon doa keberkahan dari Kiai Idrus Ramli. Tafadhal masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa asdiqaina wa ahbabina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya